Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tidak pernah kita dapatkan dari makhluk manapun. Karena kasih sayang Allah Al-Khaliq adalah puncak kasih sayang. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Berkata para ulama, nama-nama itu sangat indah karena nama-nama itu mengandung makna, dan setiap makna itu keindahan dan kesempurnaan dari makna itu. Ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kedua-duanya memiliki makna kasih dan sayang, maka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi husna karena dia memiliki kandungan makna pengasih dan penyayang, dan pengasih dan penyayang yang ada dalam makna itu adalah puncak kasih dan sayang. Kasih dan sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Ar-Rahman, kasih sayang yang diberikan Allah kepada setiap makhluk tanpa pilih kasih. Ar-Rahim, kasih sayang yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Sehingga Ar-Rahman, kasih dan sayang yang dia adalah kasih dan sayang yang Allah berikan kepada semua makhluknya, bahkan bersatu di sana antara manusia, selain manusia, hewan-hewan, dan yang lainnya. Apabila nikmat yang kita dapatkan itu juga didapatkan oleh yang bukan muslim, itu juga didapatkan oleh hewan, seperti makanan, minuman, kehidupan, pasangan, anak, keturunan, maka ini adalah kandungan makna kasih dan sayang yang ada dalam nama Ar-Rahman. Adapun kasih dan sayang yang dalam kandungan makna nama Ar-Rahim, Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima.
adalah Allah kepada orang-orang yang beriman rahimah. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa nama Allah Ar-Rahim di dalamnya terdapat kandungan makna kasih dan sayang, tapi spesial untuk orang yang beriman. Tidak diberikan kepada selain mukmin. Perhatikan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada orang yang bukan mukmin. Maka itulah dia rahmat yang ada pada nama Allah Ar-Rahim. Salah satu di antaranya adalah nikmat duduk bermajlis ta'lim. Membaca Al-Quran, rukuk dan sujud kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari akhir. Dan aneka ragam ketaatan, aneka ragam ibadah yang tak mungkin dilakukan oleh orang kafir. Maka ini adalah rahmat spesial khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan ketahuilah bahwa inilah nikmat spesial, yang tadi nikmat umum yang tidak spesial. Dan nikmat yang spesial ini banyak yang melupakannya. Bahkan banyak yang melupakan keutamaannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Silahkan cari nanti, kalau tidak salah 103, 104 begitu. Anda tidak terlalu hafal nomor ayat. Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun." Sekiranya mereka mau beriman, sekiranya mereka beriman dan bertakwa, lamathubatum min indillahi khairun, sungguh pahala di sisi Allah khairun, jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari apa? Jauh lebih baik dari nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sifatnya nikmat umum. Lebih baik daripada harta, tahta, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang manusia berlari, berkompetisi, mengejarnya di dunia ini, dan tidak ada garis finish, tidak ada berhentinya, dan tidak ada akhirnya. Pahala yang dia adalah sesuatu yang Allah berikan spesial kepada orang yang beriman dan bertakwa, itu lebih baik. Lebih baik dari apa saja yang dihasilkan oleh mereka-mereka dari kenikmatan dunia. Lau kanu ya'lamun, andai mereka benar-benar mengetahuinya. Saudaraku, saudariku, mulailah mendidik hati kita dan selalu berusaha mendidiknya, karena dia sering lari-lari, bahwa memahami sujud itu jauh lebih mulia daripada mobil mewah jenis apapun. Bahwa membaca Al-Quran itu jauh lebih hebat daripada rumah megah semegah apapun. Sering sekali hilang dari hati orang yang sholat, bahwa setelah dia sholat, dia memiliki kekayaan yang lebih daripada dunia dan seisinya. Dan apa yang Anda katakan tadi, benar-benar real apa adanya. Karena Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, yang tidak pernah berdusta,
mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu pahala salat sunat, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang salat wajib? Wajar kalau manusia paling miskin yang tinggal, kalau seorang yang paling miskin yang tinggal di surga Allah kelak, harta kekayaannya dunia kali 10 kali lipat. Itu yang paling miskin di surga Allah. Dia lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Dan Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat seperti yang pernah ada di dunia kali 10. Apa yang didapatkan oleh orang yang keluar dari neraka sebelum dia? Apa pula yang didapatkan oleh orang-orang yang masuk surga tanpa singgah ke neraka? Dan apa pula yang akan didapatkan oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Dan apa pula yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul? Yang lebih tinggi nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan manzilah, yang mendapatkan wasilah, yaitu sebuah tempat di surga tertinggi. Hanya seorang yang boleh masuk di tempat itu bernama nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bab-bab keimanan yang kita harus melatih diri kita melihatnya sebuah kebenaran seperti penglihatan mata akan benda-benda nyata. Mata yang melihat benda nyata dan kemudian tidak meragukannya, itu penglihatan mata, namanya basar. Ilmu yang melihat sesuatu yang tak terlihat namun terlihat begitu jelas nyata, itulah dia basirah. Itulah dia apa? Basirah. Memang dia tidak terlihat dengan mata biasa, namun dia terlihat dengan mata yang ada di dalam dada. Yakinnya kita akan pahala besar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, akan melahirkan rakus dan tamaknya seseorang beribadah kepada Allah, sekaligus akan melahirkan dia akan melihat dunia ini begitu kerdil dan kecil. Sehingga dia heran melihat manusia-manusia yang membanggakan harta yang tak seberapa. Hanya membanggakan harta seperti mobil dengan harga hanya 16 miliar dibangga-banggakan. Apa sih yang Anda banggakan? Secuil kenikmatan dunia yang akan berakhir dengan kematian. Secuil kenikmatan dunia yang kalau Anda ada di sana terus sebentar saja akan mendatangkan kebosanan, kejenuhan. Sedikit kenikmatan dunia yang tidak akan memberikan kepada Anda jaminan kenikmatan dan kebahagiaan apapun kecuali sesaat. Dan kemudian akan berakhir, dan pasti akan berakhir. Dia akan berpisah dari dirimu, kalau tidak di dunia, kalau tidak dengan datangnya kematian. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mendidik hati kita untuk senantiasa melihat ketaatan itu ada kenikmatan tiada tara. Karena dia adalah rahmat spesial, anugerah Allah spesial untuk hamba-hambanya yang spesial. Oleh karena itu Allah tidak berikan kepada orang yang tidak Allah cintai. Karena dia nikmat spesial dan rahmat spesial. Tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang spesial. Kalau begini kita memandang ketaatan,
maka biidnillahi azza wa jal akan lahir keinginan untuk taat lagi dan taat lagi dan taat lagi dan istiqamah di atas ketaatan itu. Dan kalau itu terwujud, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau wafat kecuali dalam keadaan dalam ketaatan kepada Allah. Jangan engkau wafat kecuali dalam keadaan sedang muslim, sedang taat, sedang patuh. Karena Islam itu maknanya adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah zahir dan batin. Pembeda sudut pandang muslim dengan selain muslim akan kematian bahwa ketika seorang muslim memandang kematian, ketika seorang yang tidak muslim memandang kematian, dia hanya memandang akhir kehidupan. Namun seorang muslim ketika memandang kematian, dia justru memandang awal kehidupan. Karena pasca kematian digolongkan oleh para ulama ke dalam iman bil yaumil akhir. Pasca kematian itu sudah digolongkan ulama kepada alam apa? Yaumil akhir. Akhirat. Walau sebenarnya alam barzakh bukan alam akhirat. Tapi pengelompokannya sudah dimasukkan ke dalam alam akhirat. Karena spesifikasi alam barzakh lebih mirip alam akhirat dibanding alam dunia. Di mana sudah ada ganjaran amal, di mana sudah terlihatnya suatu yang gaib, di mana orang-orang yang hidup di dunia tidak bisa masuk ke dalam alam tersebut dan menyaksikannya walau di depan mata mereka. Maka ini spesifikasi alam akhirat. Walau alam barzakh itu sebenarnya alam pemisah antara dunia dan akhirat, karena orang yang wafat, dia telah keluar dari alam dunia, namun alam akhirat belum tiba. Karena alam akhirat baru akan datang di saat kita semua Allah keluarkan dari alam kubur, dari alam barzakh. Itulah dia alam akhirat. Hari akhir yang kita imani di dalam rukun iman, itu bermula dari yaumul ba'ats, hari manusia dibangkitkan. Hari di mana kita dibangkitkan lagi, hari di mana kita dibangkitkan lagi dari kubur, sudah hidup. Sudah hidup. Hanya dibangkitkan saja. Kapan hidupnya? Dari alam barzakh. Kehidupan yang kedua, setelah kematian yang kedua, itu bermula di alam barzakh. Dan dia nyambung sampai alam akhirat. Maka ketika kondisi alam barzakh itu lebih menyerupai alam akhirat, maka para ulama mengelompokkan alam barzakh ke dalam iman bil yaumil akhir. Dan seorang mukmin melihat kematian sebagai awal kehidupan di alam akhir. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Sehingga menjadikan kehidupan mereka murni untuk dunia. Dan ketika mereka menguburkan
sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia, kerabat-kerabat mereka yang meninggal dunia, keluarga mereka yang meninggal dunia, mereka penuh keyakinan ketika mengantarkan ke pemakaman, mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maka mereka mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Namun sayang seribu sayang, umat Islam latah meniru kata itu. Padahal kata itu mengandung makna kufur terhadap hari akhir. Kata itu mengandung makna apa? Kufur terhadap hari akhir. Tidak percaya dengan hari akhir. Bagi seorang mukmin, perjalanan hari akhir jauh lebih rumit, lebih sulit, lebih dahsyat daripada alam dunia. Bagaimana mungkin masuk ke alam barzakh adalah untuk istirahat dan peristirahatan yang terakhir, di mana tidak ada apa-apa lagi, yang ada adalah nihil. Ini adalah akidah Abu Jahal, akidah Fir'aun dan Qarun, akidah Haman dan Namruz. Namun karena terlihat indah, lisan umat Islam pun ada yang copy paste. Kalau dia diucapkan hanya karena tiru-tiruan, maka itu syirik lisan, kekufuran lisan dan sifatnya maksiat. Namun kalau diimani dengan hati, maka itu adalah kufur akbar. Karena tidak ada imannya kepada hari akhir. Inilah yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta ketika kita disuruh banyak-banyak saling mengingatkan kematian. Karena mengingat kematian bukanlah mengingat habisnya usia di dunia. Tapi mengingat kematian adalah mengingat apa persiapan untuk hari itu. Karena hari akhir, hari yang teramat panjang. Saking panjangnya, tak ada batas waktu. Kita kenal dalam bahasa dengan kata-kata kekal. Kekal, saudaraku, bisa kita ucapkan secara bahasa, namun tak bisa kita bayangkan dengan akal dan logika. Karena akal kita tak akan bisa sampai kepada apa yang namanya kekal. Sesuatu tanpa batas waktu, manusia tidak pernah menyaksikannya, sehingga tidak bisa membayangkannya. Karena seluruh ilmu manusia, semua berada pada tingkat fana. Kullu ma'indakum yanfadu. Ma'indakum yanfadu. Wa ma'indallahi baq. Semua yang ada pada kalian, wahai manusia, semuanya yanfadu. Sirna. Fana. Akan ada titik akhir. Dan semua yang diketahui manusia, semuanya fana, sehingga manusia tidak akan pernah tahu bagaimana itu kekal. Walau secara bahasa mereka bisa ucapkan. Kekal. Berapa tahun? 1 miliar tahun belum kekal. 1.000.000 miliar tahun belum kekal. 1.000.000 triliun tahun belum kekal. Bisakah Anda bayangkan kalau dalam ribuan tahun itu, miliaran tahun itu, triliunan tahun itu, seseorang diadab di neraka? Bisakah terbayang? Kekalnya saja tak bisa dibayangkan. Apalagi
Ini yang diinginkan Allah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah, saling sering mengingat kematian. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan untuk terhindar dari kerugian yang sangat dahsyat itu? Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kerugian yang sebenar-benar rugi, katakan kepada mereka, kerugian yang sebenar-benar rugi adalah kalau sudah rugi di akhirat. Adapun rugi dunia, hanya rugi yang kecil. Masih banyak nikmat lain selain kerugian itu. Namun kerugian di akhirat, tidak ada nikmat secuil apapun di dalamnya. Wajar kalau Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah wahai manusia, wahai muslimin, untuk mengingat pemutus, penghancur kelezatan. Kelezatan dunia maksudnya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Perbanyaklah mengingat penghancur, pemutus kelezatan. Dalam riwayat lain hadim, penghancur kelezatan. Dan mengingat di sini maknanya adalah mengingat untuk kemudian mengambil bekal pasca kematian. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kalimat yang sama dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dan Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut, kematian. Setiap yang bernyawa dan dia hidup bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan itu semuanya, termasuk malaikat maut. Malaikat maut pun sendiri akan merasakan maut itu. Karena ayat ini menerangkan semua yang bernyawa. Lalu kemudian dihidupkan lagi. Agar Allah membuktikan kepada hamba-hambanya yang hidup satu-satunya hanya Allah. Kalian bukanlah hidup, namun kalian dihidupkan. Hal yang sangat berbeda antara Rabb yang memiliki kehidupan benar-benar hidup dengan kita yang hidup kita sebenarnya bukanlah milik kita, tapi anugerah dari yang maha hidup. Oleh karena itu, ketika dihidupkan dan merasakan nikmat hidup, kemudian berhadapan dengan fitnah dunia, berhadapan dengan kenikmatan dunia kemudian merasakan kematian dan dihidupkan kembali
sadar sesadar-sadarnya hidup itu bukan milik dia, sedang hidup itu bukan milik dia, akan tetapi sesuatu yang dianugerahkan kepadanya. Yang hidup satu-satunya, yang punya hidup satu-satunya adalah Allah. Sementara seluruh makhluk yang hidup bukanlah hidup, namun dihidupkan. Semoga antum mengerti apa yang ana maksud. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Rabb yang hidup dan tak mati. Karena dia hidup. Tak akan pernah mati. Tak akan pernah berakhir dengan kematian. Adapun yang dihidupkan akan diakhirkan dengan kematian. Namun setelahnya dihidupkan lagi. Ketika itu dia sadar bahwa kehidupan itu bukan milik dia, namun anugerah dari yang maha hidup. Namun ini tidak diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Sebagaimana ini kadang-kadang hilang dari orang yang telah beriman dengan hari akhir karena kelalaian. Karena apa? Kelalaian. Karena dunia beserta isinya sering melalaikan. Oleh karena itu, diperintahkan oleh Nabi, sering-sering ingat kematian, sering-sering bicara kematian, sering-sering saling tawasi, saling nasihat-menasihati tentang kematian, dan ini salah satu yang kita amalkan dalam kajian kita kali ini. Wa subhanallah, maha suci Allah, yang telah menurunkan syariat, yang kalau diulang-ulang pun berapa kali pun nggak ada rasa bosan. Perhatikan agama Anda, perhatikan syariat Anda, perhatikan kitab suci Anda, tak pernah ada rasa bosan berhadapan dengan semua itu. Siapa yang bosan mendengarkan Al-Fatihah dibacakan? Siapa yang bosan membaca Al-Fatihah itu sendiri? Tidakkah ini keajaiban tiada tara? Kalau itu karya manusia, sebut puisi, sebut lagu, nyanyi, dan semacamnya, berapa kali kita ucapkan akan sampai kepada titik bosan, jenuh. Melihat Al-Fatihah dan hal yang sama seluruh ayat Al-Quranul Karim, nggak ada rasa bosan. Itu saja sudah cukup untuk seorang yang mau mengimani bahwa ini bukan sembarang kalimat. Bagaimana mungkin diulang ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali, tak ada rasa bosan. Ana yakin dan percaya, bicara kematian, mendengarkan seorang ustadz, seorang da'i bicara kematian, bagi antum ini entah yang keberapa puluh kali. Yakin Ana ini. Entah yang ke-30 kali, 40 kali, 50 kali. Ustadz Fulan materinya Sakaratul Maut, Ustadz Fulan materinya persiapan kematian, Ustadz Fulan materinya ingat mati, Ustadz Fulan, intinya matilah pokoknya. Tapi subhanallah, tak ada rasa bosan. Baik mendengarnya atau membicarakannya, mendiskusikannya, mengingat-ingatnya, tak ada rasa bosan. Karena ini datang dari Allah. Ini datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang ada di dalam dada manusia.
Oleh karena itu ketika dia dimasukkan ke dalam dada, ada sesuatu yang terjadi di dalam dada itu membuat dia tenang, tentram, nyaman, damai, tak ada bosan. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Tidak mau mendengarkan orang-orang yang membacakan kepada mereka sebahagian ayat-ayat Allah dan mengingatkan mereka kepada sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira tawa dan canda permainan itu akan mendatangkan kenyamanan di dalam hidup. Wallahi, dia akan menyampaikan kepada kejenuhan, bukan ketentraman. Hanya saja banyak yang tertipu. Karena dunia memang sarangnya tipuan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Karena di dunia ini syarat dengan tipuan. Terlihat seolah-olah begitu, padahal tak begitu. Tawa dan canda, permainan dan senda gurau, terlihat sesuatu yang membuat nyaman. Sesuatu yang membuat happy. Sesuatu yang membuat kita bisa bahagia. Terlihatnya begitu kan? Padahal sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Karena Nabi mengatakan tawa dan canda itu kalau diperbanyak, mematikan hati. Kalau antum memperhatikan syariat ini dengan seksama, memperhatikan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah dan memperhatikan perjalanan kehidupan dunia dengan tafakkur, maka akan terlihat nyata tawa dan canda itu bukannya akan memberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kesenangan, dan enggak. Dia akan membuat hati mati. Persis seperti yang dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada isinya. Kadang-kadang gara-gara lambang ini dibuat kosong sama mereka. Itu tipuan. Anak pernah ngaji di suatu tempat. Ditaruh gelasnya, ditaruh tutupnya. Begitu anak buka, kosong. Masya Allah. Kalau ingin bahagia, dalam agama kita, perbanyak nangis. Aneh kan? Antum yakin gak itu? Yakin gak itu? Kalau di antara antum tadi ada yang nangis tadi, lihat bagaimana nyamannya hati antum kalau nangis. Kalau ada yang nangis tadi, kalau ada, nah nggak tahu ada apa enggak. Biasanya ibu-ibu lebih gampang nangis lah dibanding bapak-bapak. Coba lihat bagaimana nyamannya hati pasca nangis itu. Aneh kan? Kalau ingin bahagia perbanyak nangis. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبُكُوا كَثِيرًا. Hendaklah tawa kalian sedikit, hendaklah tangis kalian banyak. Kenapa Allah suruh banyak nangis? Supaya bahagia. Kenapa Allah suruh tawanya sedikit? Supaya hati tak mati. Hanya sekedar sedikit boleh. Apa namanya? Udah supaya nyebut kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Sekedar penghias sebentar hidup, balik lagi untuk nangis. Karena juga jiwa punya rasa seperti itu. Agama kita agama fitrah. Dibolehkan tertawa, tapi dilarang perbanyak tawa.
Tawa itu, canda itu tidak dilarang dalam agama kita. Memperbanyaknya yang dilarang. Berhadapan dengan antum bicara kematian, antum yakin bahwa mati itu pasti ada. Nggak ada manusia yang normal, yang tidak yakin dengan adanya kematian. Nggak ada. Semua manusia percaya adanya kematian. Tapi yang tadi yang anak katakan, bahwa beda sudut pandang orang yang yakin akan mati, namun yakin itu perjalanan awal. Dengan orang yang yakin akan mati, dan itu peristirahatan yang terakhir. Di situ letak bedanya. Bicara kematian, bicara persiapan untuk apa yang ada pasca kematian. Oleh karena itu, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tadi dalam surat Ali Imran tadi, kullu nafsin da'iqatul maut, langsung Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan di hari kiamatlah seluruh amalan kalian diganjar, diberikan balasan. Di sini akan berlaku faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sini berlaku laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di sini berlaku man 'amila salihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang berbuat amal buruk, maksiat, dia yang akan merasakan akibatnya. Di padang mahsyar Allah akan mengatakan kepada hamba-hambanya, ada saya, ada anda, ada semua kita, ada semua Bani Adam di situ. Allah mengatakan, ya ibadi, innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, semua yang ada di padang mahsyar ini, semua yang ada di alam akhirat ini, semuanya amal kalian. Sihalakum, aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian, aku rekapkan untuk kalian, thumma uwafikum iyyaha, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian plus ganjarannya. Maka mengingat kematian memberikan motivasi untuk beramal saleh dan memberikan benteng untuk maksiat. Itu tujuan mengingat kematian. Itu tujuan mengingat sakratul maut. Kalau tidak itu tak ada gunanya. Hanya untuk koar-koar bahwa ada mati, itu kalimat lagha. Laghun minal qaul, kata-kata yang tidak ada gunanya. Karena toh semuanya juga yakin semua akan mati. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang waras, yang berakal, yang tidak yakin akan ada kematian. Nggak ada. Sebejat apapun dia, sekeras apapun hatinya, dia pasti tahu dia akan mati. Maka tak ada gunanya mengingatkan manusia, mati itu ada loh. Gitu. Karena tak ada orang yang tak yakin adanya kematian. Akan beda dengan bicara surga dan neraka, yaumul hisab dan yang lainnya, karena masih banyak orang di dunia ini tak yakin. Tapi soal kematian semua orang yakin. Karena kematian itu di depan mata mereka nampak. Saudara mereka mati, ayah mereka wafat, kerabat mereka meninggal dunia, dosen mereka, tetangga mereka, klien mereka. Semua manusia percaya akan adanya kematian, nggak ada gunanya hanya sekedar bicara kematian, yaitu pasti mati itu ada. Nggak ada gunanya. Laun minal qaul. Kalimat yang tidak berguna dan tidak ada gunanya karena semua orang sudah yakin. Dia akan menjadi berbeda kalau disambung dengan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah mati,
Di akhirat akan ada ganjaran amal kalian. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau kalian di dunia beramal baik, akan kalian dapatkan di sisi Allah kebaikan. Kalau kalian beramal buruk, akan didapatkan di sisi Allah buruk. Karena itu amal kalian. Sering ana sampaikan dan berulang-ulang ana sampaikan dan tak pernah bosan ana sampaikan dan tak pernah bosan antum insya Allah mendengarkannya. Mencari surga itu di sini. Lari dari neraka itu di sini. Di dunia ini. Jangan cari surga setelah mati, nggak bisa. Jangan mengejar surga setelah kematian, nggak ada gunanya. Jangan takut masuk neraka setelah kematian. Fir'aun pun melakukan hal yang sama. Semua orang setelah kematian masuk ke dalam alam barzah, takut neraka. Masuk alam akhirat, melihat neraka, takut neraka. Semua takut. Karena neraka yang diancamkan Allah di dalam Al-Quran, neraka yang diancamkan oleh Nabi SAW di dalam hadis itu, nyata di depan mata. Sehingga ketakutannya itu ketakutan nyata. Yang Allah inginkan itu ketakutan bayi iman. Dan hanya ada di dunia. Kalau di depan mata antum sekarang ini ada lahan perumahan 1 hektar, padat penduduk, semuanya 1 hektar itu kebakaran, siapa yang tidak takut? Api besar membumbung ke udara, siapa yang tidak takut? Hal yang sama di akhirat. Siapa yang tidak takut melihat neraka? Namun bukan ini takut yang diinginkan Allah. Takut yang sudah dilihat dengan mata. Yang diinginkan Allah itu takut penglihatan basirah yang tadi Anda katakan di awal. Melihat dia nyata. Melihat maksiat-maksiat itu nyata api neraka. Sehingga menghindar. Ini yang banyak hilang dari dada kita. Ini yang sering hilang dari dada kita. Termasuk yang berbicara. Semua kita berlatih. Ketika hilang, datangkan lagi. Hilang, datangkan lagi. Hilang, datangkan lagi. Hilang, datangkan lagi. Dan akan begitu terus sampai kematian datang. Oleh karena itu dianjurkan saling mengingatkan. Karena dunia ini membawa kelalaian. Iman kita tak seperti imannya Abu Bakar. Melihat burung ingat neraka. Apa hubungannya burung dengan neraka? Tapi begitulah Abu Bakar. Melihat seekor burung dia nangis. Yang ada di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Abu Bakar engkau nangis? Nunjuk burung. Kenapa? Ada apa dengan burung? Enak jadi burung. Hidup, makan, berketurunan, bercanda. Setelah mati tak ada hisab. Adapun kita. Ini Abu Bakar. Kita bukan orang-orang yang seperti para tabi'in yang melihat api, lalu ingat neraka dan pingsan. Dunia yang melalaikan kita sedemikian dahsyat. Dan sarana yang akan melalaikan kita daripada mengingat kematian dan sakaratul maut itu demikian dahsyatnya. Dan kita bawa kemana-mana. Disinilah letak kenapa sangat penting untuk selalu mengingatkan, dan mengingatkan. Karena kelalaiannya itu benar-benar dahsyat. Sarananya di zaman kita sekarang benar-benar hebat. Tak tahu kita apa yang akan terjadi pada anak keturunan kita di kedepan hari.
Di kita saja sudah melihat begitu dahsyatnya sarana yang melalaikan manusia dari kematian. Dari sakratul maut. Maka, kalau Anda serius ingin masuk surga, kejarlah surga di sini. Di dunia ini. Karena di sana tak ada kesempatan untuk mengejar surga. Kalau Anda benar-benar takut neraka dan ingin lari dari neraka, larilah dari neraka di sini. Di dunia ini. Di sana tidak ada kesempatan untuk lari dari neraka. Bukan waktunya. Innama hiya amalukum. Di sana hanyalah amal kalian. Yang sudah dikembalikan lagi kepada kalian dengan ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang dapatkan kebaikan, pujilah Allah. Karena Allah yang telah memberikan kepadanya kemudahan. Allah yang telah memberikan kepadanya sarana menuju itu. Dan Allah yang telah memberikan hidayah kepadanya. Tentu pasca dia meminta, memohon, berdoa kepada Allah dan berikhtiar. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau tidak dapatkan kebaikan di akhirat, jangan marah, jangan jengkel, jangan caci maki kecuali diri kalian sendiri. Kenapa? Ini yang kalian inginkan dulu di dunia. Bukankah ini yang dulu kalian mau waktu hidup di dunia? Kalian tahu itu jalan ke neraka. Toh kalian mau neraka? Monggo. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Jangan caci kecuali diri sendiri. Jangan murka kecuali kepada diri sendiri. Tak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri. Beragama ini tidak tergantung orang. Beragama ini tidak tergantung lingkungan. Beragama ini tidak tergantung situasi dan kondisi di sekitar kita. Walau dia punya pengaruh tapi tidak bergantung ke sana. Kenapa? Karena situasi bisa kita pilah dan pilih. Teman bisa kita pilah dan pilih. Masyarakat bisa kita pilah dan pilih. Maka agama tidak tergantung apa yang ada di sekitar kita. Wallahi, hidup di permukaan bumi para sahabat di kota Mekah yang kondisi masyarakat mereka jauh lebih parah daripada kondisi masyarakat kita. Kenapa mereka menjadi orang-orang hebat dalam agamanya? Ini yang Anda katakan tadi, amal masing-masing. Sering sekali di beberapa pertemuan dengan kaum muslimin, seolah-olah orang itu tak bisa menjadi orang soleh kalau kompleknya nggak soleh semua. Gitu. Ustaz, warga kompleks saya begini, begini. Bagaimana saya akan bisa mengamalkan sunnah? Ini yang Anda maksud. Akhi, beragama itu tidak tergantung orang lain. Di istananya Fir'aun hidup seorang perempuan ahli surga. Itu di istananya Fir'aun. Ada seorang istri yang mengatakan, Ustadz, suami saya begini, bagaimana saya akan bisa taat kepada Allah? Itu istrinya Fir'aun loh. Suami Anda insya Allah belum sebejat Fir'aun. Ya kan? Seorang istri Fir'aun tidak terhalang untuk mencari surga Allah dan menjadi penduduk surga Allah, maka Anda tidak akan terhalang sebejat apapun menurut Anda, kaduan Anda kepada Ustaz tentang suami Anda. Masih muslim, masih sholat Jumat paling tidak, masih puasa Ramadan. Maka beragama masing-masing, innama hiya a'malukum, itu amal kalian masing-masing. Setiap kita mungkin membaca surat Al-Kahfi, di dalamnya wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Dan ketika dibentangkan kitab, engkau akan menyaksikan pelaku maksiat ketakutan terhadap apa yang ada di dalam catatan kitab itu. Coba lihat, pelaku maksiat takut terhadap isi catatan kitab itu.
Hai pelaku maksiat, bukankah itu dirimu yang sebenarnya? Bukankah Anda sedang membaca Anda? Bukankah engkau sedang membaca engkau? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Siapa yang dia baca dalam catatan itu? Dirinya sendiri loh. Yang dulu ketika berbuat maksiat tertawa. Yang dulu ketika berbuat maksiat happy. Yang dulu ketika berbuat maksiat terang-terangan. Bahkan bayi kesombongan. Lalu kenapa sekarang ketakutan? Anda sedang membaca Anda. Engkau sedang membaca engkau. Itu adalah biografi dirimu apa adanya, tak ada yang ditambahkan dan tak ada yang dikurangkan. Wa wajadu ma'amilu hadira di akhir ayat. Takut yang ada di dalam ayat itu baru bermanfaat kalau di sini dilakukan. Kalau di sana nggak ada gunanya. Kalau di sana takut nggak ada gunanya. Takut itu bermanfaat kalau di sini. Maka pesan saya kepada diri saya sendiri, kepada kita semuanya, baik yang hadir atau melalui media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lihatlah maksiat adalah api neraka. Karena dia adalah api neraka. Kalau Anda tidak diampuni Allah. Kalau kita tidak diampuni Allah. Dia akan menjelma menjadi azab di neraka. Karena itu ganjaran maksiat itu. Dan sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Dan sudah disampaikan Rasul di dalam hadis. Dan tak ada argumentasi kita untuk menolak dan mengelak dan mencari aneka ragam alasan. Karena Allah sudah nyatakan kepada kita kebenaran senyata-nyatanya nanti di padang mahsyar. Ini gunanya tawasi di dzikril maut, saling nasihat menasihati tentang kematian. Ini gunanya. Bukan tujuannya adalah untuk yang tadi anak katakan, kematian saudaraku, kematian. Enggak. Tapi ayo semangat beribadah. Ayo lakukan ketaatan. Ayo istiqamah. Ayo perbanyak sesuatu yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Yang dia apabila dilakukan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada titik ada orang yang tidak muslim, non-muslim, lagi pamer hartanya, lagi pamer mobil mewahnya, lalu kemudian hati kita berkata, "Lah, baru segitu. Aku tadi sholat sunat fajar." Gitu. Itu yang harus kita latih. Lah, baru segitu, sombong. Aku tadi sholat subuh, nggak sesombong itu. Gitu loh. Paham nggak yang anda maksud? Semoga paham ya. Kita harus yakin bahwa sholat subuh itu lebih hebat daripada si non-Islam yang pamer harta itu. Maka jangan suka melihat harta titik-titik dunia. Jangan lihat. Tidak ada gunanya untuk melihat. Membawa kelalaian. Menghanyutkan tingkat keimanan yang seharusnya ada. 10 manusia terkaya Asia. 10 manusia terkaya dunia. Itu berita yang paling asyik digandrungi sekarang ini kayaknya itu. Plus jumlah hartanya berapa. Atau 10 pemain bola terkaya di dunia. 1 fulan hartanya sekian. 2 alan hartanya sekian. Tidak ada gunanya. Karena semua itu dikumpulkan semuanya, dikalahkan oleh 2 rakaat salat sunat fajar. Sudah cukup Anda rasa materinya cukup segitu aja ya? Ya, semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana ini izin membacakan pertanyaannya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan pertama Ustaz dari Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, untuk persiapan kematian, apa harta yang setiap hari kita gunakan seperti baju, alat rumah tangga, kendaraan harus sudah disedekahkan atau dihibahkan supaya hisapnya nanti di akhirat sudah tidak ada lagi, atau bisa ahli waris atau keluarga yang membagikan setelah seseorang meninggal? Ulang lagi, agak aneh kayaknya pertanyaannya. Coba diulang lagi. Nah, untuk persiapan kematian, apakah harta yang setiap hari kita gunakan seperti baju, alat rumah tangga, kendaraan harus sudah disedekahkan atau dihibahkan ketika kita meninggal, sebelum meninggal, supaya hisapnya nanti di akhirat sudah tidak ada lagi, atau bisa ketika sudah meninggal ahli waris atau keluarga yang membagikannya? Nih kalau dihibahkan sekarang pakai apa? Ya kan? Kalau sekarang dihibahkan, diinfakkan, pakai apa? Peralatan dapur semuanya dihibahkan. Lalu masak pakai apa ntar? Kalau diperkecil, ini logis. Maka yang dilakukan Rasul memperkecil, bukan menghibahkan semuanya. Memperkecil sekecil-kecilnya, supaya hisabnya di akhirat sangat ringan. Jangan keterlaluan lah beragama. Ini kayaknya keterlaluan beragama, ini infak semuanya. Ya diperkecil. Kalau memperkecil boleh. Dan mempertahankan ada sampai wafat pun masih boleh. Soal boleh-boleh. Namun kalau ada upaya memperkecil hisab, itu jadi lebih afdol saja. Semakin diperkecil, semakin afdol. Dan yang tak ada yang lebih hebat memperkecilnya, lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, nggak wajib. Tidak apa? Tidak wajib. Menantu Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan, wafat dengan harta kekayaan yang sangat banyak. Itu menantunya Rasul. Penduduk surga, yang sudah dijamin surga. Abdurrahman bin Auf, berapa kekayaannya ketika meninggal dunia. Soal harta itu mah, apapun jenisnya, asal sudah disiapkan dua pertanyaan yang benar, dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan, aman. Siapkan dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dapat dari mana? Pertanyaan kedua, dipakai buat apa? Asal dua jawaban benar disiapkan untuk dua pertanyaan ini, aman. Namun makin kecil makin afdol. Makin kecil makin afdol. Maka Rasul memperkecilnya bukan semuanya. Ya, bukan semuanya. Rasul saking kecilnya, saking luar biasa memperkecilnya, Rasul SAW berkali-kali pulang ke rumah habis dari masjid setelah waktu matahari terbit, nanya ke istri beliau, ada makanan nggak? Ada sarapan nggak? Jawaban istri Nabi, nggak ada ya Rasulullah. Ya udah, saya puasa. Nggak ada itu bukan belum dimasak. Betul-betul nggak ada. Nggak ada stok makanan apapun di rumah itu. Tak ada kurma, tak ada gandum yang akan dimasak, tak ada sesuatu yang bisa dimasak. Nggak ada. Memang nggak ada. Saking Rasul itu memperkecil dunianya. Dan itu bukti kenabian dan kerasulan. Itu bukti kenabian dan kerasulan. Bukti bahwa beliau benar-benar Rasul Allah. Karena kalau orang terkenal punya pengikut dusta, dia pasti untuk memperkaya hidupnya. Beliau ini Rasul, bukan raja.
Beliau ini orang jujur, bukan pendusta. Jadi betul-betul tak ada. Kalau kita pulang, mungkin ya, kalau kita yang pulang ke rumah kita sekarang, ada sarapan nggak? Nggak ada. Itu karena belum dimasak aja kali ya. Ya kan? Stoknya ada sebenarnya, tapi istri belum masak. Begitu keluar menu, mau masak apa? Lengkap tuh menunya tuh. Mau Indomie, mau bakwan, mau apa gitu. Stoknya ada, tinggal dimasak doang, belum dimasak aja. Rasul itu ketika tidak ada, kata istri beliau, benar-benar tak ada stok makanan. Nihil. Tapi nggak wajib seperti itu. Yang bisa seperti itu, kalau 10 ini jempol semua, nah kasih 10 jempol ini. Kalau bisa seperti itu, tak wajib. Sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Nah, Ustaz. Berikutnya Anda mau kasih kesempatan ikhwan, ada yang mau bertanya langsung? Antum dulu. Fadol. Afwan Pak, diputar ke belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, menyambung yang tadi kata-kata peristirahatan terakhir, di sekarang itu sebagian kaum muslimin, Ana juga pernah gitu, ada orang tua teman yang meninggal gitu Ustadz. Terus salah satu menghibur teman itu dengan kata-kata, mungkin ayah atau orang tuanya meninggal karena sakit. Nah, lalu si teman-temannya itu menghibur dengan kata-kata, yang sabar ya, ayah sudah tidak sakit lagi gitu. Apakah ucapan seperti itu termasuk kekufuran juga Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. Kalau tujuannya adalah sakit duniawi, itu sahih. Kan beberapa bulan Anda menyaksikan ayah Anda teraniaya dengan rasa sakitnya yang luar biasa itu. Anda menyaksikan sendiri kan, gitu. Kalau itu yang dimaksud, tidak sakit lagi, yang maksudnya adalah sakit yang selama ini diderita oleh ayahnya. Mungkin ayahnya sudah 3 bulan di rumah sakit, atau 2 tahun diranjang nggak bangkit-bangkit, dan saking lamanya harus dibawa ke rumah. Itu kan ada yang seperti itu tuh. Kalau itu yang dimaksud, sakit yang seperti itu yang dimaksud, maka itu benar. Karena kematian itu menghilangkan sakit ini, sakit duniawinya hilang. Ya. Wallahu a'lam. Ana yakin kalau kalimat-kalimat seperti ini itu maksudnya. Tapi kalau sakit yang ada di akhirat, maka kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan untuk orang-orang yang pasti aman di akhirat, boleh mengucapkan itu. Tak akan sakit lagi dia. Seperti Rasul SAW mengatakan, tidak akan ada lagi sakit untuk ayahmu setelah hari ini. Rasul katakan itu kepada anaknya Fatimah. Karena memang setelah wafat, Rasul akan mendapatkan kenikmatan tiada tara. Berikutnya ada pertanyaan langsung dari Ahwat, Ustaz. Panitia Ahwat, tafadhol, dipersiapkan mic-nya. Panitia Umahat sudah? Atau mic-nya masih berkendala? Oh sudah, tafadhol. Mic-nya sudah dinyalakan? Oh masih ada kendala mic, berarti Anda mau ngasih dulu kesempatan ke Ikhwan lagi, masih ada yang mau bertanya langsung? Afwan, beliau yang di belakang lebih dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan izin bertanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
di akhir hayat mendapatkan sakit karena untuk menggugurkan dosa. Karena pengalaman Ana melihat ayahanda Ana gitu Ustaz, ketika di akhir hayatnya itu mendapatkan sakit yang luar biasa. Tapi di samping lain Ana melihat nikmat juga yang luar biasa gitu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Tidak boleh meminta mudarat untuk diri sendiri. Tidak boleh meminta mudarat untuk diri sendiri. Sejauh ini yang ana tahu dari syariat Allah yang mulia, kita meminta kepada Allah manfaat. Bukan meminta apa? Mudarat. Kalau meminta kepada Allah disakitkan, itu meminta mudarat. Dan apa yang diinginkan sebenarnya husnul khatimah. Maka mintalah kepada Allah husnul khatimah. Dan biarkan Allah yang mengatur husnul khatimah yang mana. Kalau Allah kabulkan dan itu harapan kita, biarkan Allah yang mengatur husnul khatimah yang jenis apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kan husnul khatimahnya, bukan sakitnya. Satu. Dua. Kalau ayahanda, semoga beliau husnul khatimah, diberikan Allah penyakit dan beliau sakit dan ada kenikmatan seperti antum katakan, itu untuk ayahanda, untuk ayah anda. Belum tentu anda akan seperti itu pula. Manusia punya karakter yang berbeda-beda dalam kemampuan menahankan rasa sakit dan tidak protes terhadap keputusan Allah. Apakah kemampuan kita juga untuk menahankan rasa sakit juga seperti itu atau lebih hebat dari ayah kita, kita pun tak tahu. Oleh karena itu, jangan minta mudarat. Jangan minta mudarat. Wallahu a'lam. Nah, sambil menunggu mic di... Oh, sudah ada? Oh, nah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga, tim jejak sahabat, beserta kita semua selalu dalam petunjuknya Allah. Amin. Allahumma amin. Ustadz, Ahwan izin bertanya, Ana seorang ibu yang insya Allah akan melahirkan dan dekat. Seringkali muncul ketakutan dalam menjalani prosesnya karena banyak orang yang beranggapan bahwa melahirkan seperti jihad hidup dan mati seorang ibu. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa proses tersebut dapat dilalui dengan baik dan berpasrah apabila menghadapi sakratul maut datang pada saat tersebut? Syukran Ustaz, itu pertanyaannya. Baik. Disinilah letak tawakal. Disinilah manfaat dari sifat tawakal. Serahkan kepada Allah segala urusan dan berikhtiarlah untuk kemaslahatan. Karena berikhtiarnya adalah kemampuan manusia, final keputusan adalah dari Allah. Berikhtiarnya adalah kemampuan manusia. Maka mulailah berikhtiar. Berikhtiar bukan karena ketakutan, namun karena Allah nyuruh ikhtiar. Rasul menyuruh kita berikhtiar, maka kita mulai ikhtiar. Tanya tim ahli apa yang bagus dimakan untuk memudahkan, melancarkan persalinan, gitu ya. Pertanyaan tadi ya, kalau nggak salah ya. Ada sedikit terputus-putus tadi, tapi di bagian akhir menunjukkan ke arah itu. Apa ramuan yang diminum, ya. Dan ana rasa, wallahu alam ya, ini ana rasa ya, ketakutan untuk wafat ketika meninggal, ketakutan wafat ketika melahirkan sekarang ini sudah semakin tipis. Harusnya, karena kasusnya semakin minim. Sakit-sakit sedikit, nggak dipaksakan lahir normal, kan gitu kan? Harusnya ketakutan itu ada pada generasi-generasi dahulu ketika sains dan teknologi tidak semudah yang sekarang. Ilmu melahirkan dalam
operasi melahirkan tidak seperti yang sekarang. Benar-benar dipaksakan untuk lahir, alat apa adanya, hanya alat napas dan semacamnya. Mungkin terlalu banyak membaca tulisan kali ya. Jauhi tulisan itu sebagai ikhtiar tidak takut. Jauhi teman-teman yang nakut-nakuti itu. Ya. Di zaman sekarang sudah jarang terdengar ada wanita meninggal ketika wafat. Ketika melahirkan. Jarang terdengar ya. Jarang terdengar. Anak terakhir mendengar sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Anda dengar kabar ada. Anak pribadi ya, Anda nggak tahu kalau antum. Anak pribadi 3 atau 4 tahun yang lalu Anda dengar ada seorang sahabat istrinya meninggal. Baik, ma'asyiral muslimat atau ukhti yang bertanya, melakukan ikhtiar dan setelah ikhtiar serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan takut. Ya. Takut terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang itu kesalahan dalam beragama. Takut terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Takut. Itu kesalahan beragama. Kenapa? Karena yang ditakuti itu belum tentu datang. Yang ditakuti itu belum tentu datang. Anda sekarang takut, nggak kejadian, kan rugi takutnya. Paham nggak maksudnya? Takut, nggak kejadian, padahal kan rugi takutnya udah. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Berikutnya dari kertas dulu yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Ana mendapat curhat dari kawan Ana tentang mengingat kematian ini. Beliau curhat ketika sering ziarah kubur dan ingat kematian, justru malah beliau ini katanya jadi sudah terbiasa. Sehingga jadi biasa saja ketika mendengar nasihat kematian dan ziarah kubur. Tidak ada rasa gemetar dalam hatinya seperti dulu karena terlalu sering katanya. Apa sebabnya Ustadz bisa terjadi hal ini? Apakah benar jika terlalu sering akan jadi terbiasa dan ketakutan itu sedikit demi sedikit memudar? Syukron Ustaz. Takut itu amalan hati. Takut itu amalan hati. Orang bisa tidak takut dan tidak getar hatinya walau sering atau tidak sering. Dan orang bisa tetap menjaga takutnya itu walau sering atau tidak sering. Jadi sering dan tidak seringnya tidak bisa disalahkan. Bukan itu. Namun bagaimana seseorang mengontrol jiwanya, mengontrol hatinya, mendidik, mentarbiyah jiwanya untuk takut terhadap su'ul khatimah. Jadi, jangan disalahkan sering atau tidak seringnya. Jangan salahkan sering atau tidak seringnya. Salahkan kita yang tidak bisa menata hati. Ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inni qad nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah dia, karena dia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Karena dia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Toh betapa banyak orang ziarah kubur tak ingat akhirat. Dia hanya ingat kisah-kisah manisnya bersama orang tuanya yang sudah terkubur. Bukan karena Rasulnya yang salah, yang mentarbiyah hatinya yang salah. Apa yang dikatakan Rasul itu hak. Kalau dilakukan dengan hati yang benar. Wallahu ta'ala alam. Nah. Berapa pertanyaan lagi Ustaz? Dari Ustaz. Kira-kira. Ya saya tanyakan dulu sampai benar bilang stop. Masya Allah. Nah, berikutnya pertanyaan langsung dari Ahwat. Tafadhol panitia. Dikondisikan mic-nya bisa.
Oh, Ikhwan dulu aja berarti. Ikhwan ada yang mau bertanya? Nah, mantum. Yang pakai kacamata. Itu ada mic. Oh, ada mic. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana cara yang benar, yang sesuai sunnah untuk mentalkin seseorang yang sedang sakaratul maut. Kadang ada yang bilang Allah, Allah, Allah saja, atau syahadat lengkap, atau bagaimana cara mentalkin seseorang yang sakaratul maut. Dan juga yang kedua, apakah benar atau tidak apabila seseorang itu sakaratul maut, orang-orang yang terdekatnya membaca surat Al-Quran, apalagi khususnya untuk Yasin. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wa fika barak. Soal membacakan Yasin, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Laqinu mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk orang-orang yang akan wafat dari kalian. Yang Anda tahu hadisnya dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan pondasi untuk amalan. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita bertanya kepada para ahli, maka mereka akan mengatakan kepada kita bahwa sebelum kematian itu ada saat-saat di mana pasien itu sebenarnya masih tahu apa yang disampaikan kepadanya. Masih mendengar orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun dia sudah sampai kepada titik lemah yang luar biasa, tidak bisa lagi mengucapkan kata. Paham yang dimaksud? Jadi ini kata para ahli ya. Ana bukan ahlinya, tapi menukil perkataan mereka. Yang ahli dalam bab ini dari para ahli kesehatan, bahwa saat-saat sebelum meninggal itu, ada saatnya di mana pasien itu sebenarnya dianya masih interaksi sama kita. Dia masih dengar apa yang kita katakan, dia masih mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, namun lemahnya dia tidak mampu lagi untuk mengungkapkan kata. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau Bapak dengar apa yang saya katakan, tolong gerakkan jarinya gitu. Dia punya hanya kekuatan untuk sedikit menggerakkan jari gitu. Itu pertanda bahwa dia masih interaksi dengan kita. Kalau sudah tidak bisa lagi gerakkan jari, mungkin pertanda meninggal. Wallahu a'lam. Anda ingin antum melihat kondisi ini, dan kondisi inilah saat-saat yang paling tepat di saat kita mentalkinkan la ilaha illallah. Walau tak ada respon apapun dari pasien. Karena kita tidak tahu, mungkin di saat itu masih pasiennya masih mendengarkan apa yang kita ucapkan. Dan ia mau mengikuti mengulang apa yang kita ucapkan. Mengingatkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata setelah beberapa saat, masih belum juga, ulang lagi. Laqinu itu berkali-kali mentalkinkan, bukan hanya sekali dua kali. Sekira-kira kita melihat bahwa, apalagi tim ahli sudah mengatakan ini sudah saat-saat dekat dengan kematian, sering kita ucapkan la ilaha illallah. Bukan Allah, Allah ya, tapi la ilaha illallah. Karena hadis Nabi SAW, barang siapa akhir kalimatnya di dunia ini, la ilaha illallah, dakhalal jannah. La ilaha illallah. Maka talqin itu adalah la ilaha illallah. Allahu a'lam. Nah, dari akhwat, tafadhol, mic-nya sudah bisa? Bagaimana panitia, Umat? Belum? Oke, ke Ikhwan dulu. Kang, yang di sini Afwan. Dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya. Ana punya seorang tetangga di Pasar Baru, cuman orangnya beliau sudah meninggal gitu. Cuman Ana pernah merhatiin salah satu teman Ana berbicara ketika prosesnya ajalnya, maksudnya dekat dengan ajalnya gitu ya.
Bila ini tiba-tiba nafsu makannya jadi bertambah gitu. Biasanya nggak nafsu makan tapi jadi nafsu makannya bertambah gitu. Apakah itu salah satu tanda kematian atau persiapkan kita untuk menghadapi kematian itu atau bagaimana? Terus yang kedua juga Ana kepengen tahu apakah proses kematian itu ketika malaikat sama iblis tuh saling berebutan gitu. Jadi istilahnya tuh katanya tuh ada yang bilang iblis itu kayak menyerupai orang tua kita. Jadi jadi misalnya kayak menghasut gitu bahwa kita jangan sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Apakah itu ada hal seperti itu juga digambarkan seperti itu dalam proses kematian? Terus mungkin yang ketiga borong nih kayaknya nih. Enggak Pak, ini terakhir Pak, terakhir dah kalau ini borong juga, kalau 3 udah borong itu. Enggak nih terakhir dah. Terus yang ketiga juga, Ana nggak tahu benar atau enggak, mungkin Ustadz bisa benarkah apakah di zamannya Raja Zulkarnain dengan Nabi Khidir ini, apakah katanya Nabi Khidir ini pernah meminum air keabadian gitu. Ana membaca salah satu artikel gitu. Mungkin Ana butuh penjelasannya apakah itu benar atau tidak gitu. Syukran. Orang yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, akidahnya salah. Orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup, akidahnya salah. Tak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kehidupan abadi. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, pasti akan menjadi mayat, pasti akan wafat, pasti akan meninggal dunia. Wa innahum mayitun. Kalau orang, dan mereka juga pasti akan meninggal dunia dan mati. Kalau Nabi saja Muhammad SAW manusia paling spesial di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, diwafatkan Allah, maka yang lain juga diwafatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga para ulama membantahnya dengan sebuah hadis Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat di malam hari, beliau mengatakan bahwa tidak akan berlalu 100 tahun dari sekarang, melainkan semua yang hidup di permukaan bumi ini dari manusia akan meninggal dunia. Itu pernah Nabi ucapkan, tidak akan berlalu 100 tahun, 1 abad dari sekarang, melainkan semua yang sekarang ini hidup di permukaan bumi akan meninggal. Maka tidak ada dalil yang tegas bahwa mengatakan bahwa spesial Nabi Khidir dihidupkan Allah sampai hari kiamat. Itu tidak ada, wallahu alam. Satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran adalah iblis. Diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala usia sampai hari kiamat. Satu-satunya adalah iblis. Iblis itu satu saja dari sekian jin yang sangat banyak. Jin itu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Jin itu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Ada satu orang jin bernama iblis. Hanya dia saja satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran yang kita tahu mendapatkan itu bukan sebagai kemuliaan tapi kehancuran. Berikutnya tentang syaitan yang menggoda manusia di akhir hayat. Syaitan itu akan menggoda manusia sampai titik akhir. Dan titik akhir sebelum kematian itu saat-saat yang paling krusial dia untuk menggoda. Bagaimana dia menggodanya, Ana tidak tahu. Karena tidak ada nas tegas berbicara tentang bagaimana cara dia menggoda. Kalau ada yang mengatakan menyerupakan ini, Allah alam, Ana tidak tahu, tidak, karena itu butuh nas tegas, karena itu gaib. Namun karena dia memang tujuannya menggoda manusia, maka titik-titik krusialnya adalah ketika akan mati itu. Bagaimana dia berusaha untuk orang itu mati di atas su'ul khatimah. Ya. Dan salah satu makna Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kekuatan perkataan kepada orang yang beriman di dunia dan akhirat. Maksudnya dunia, sebagian ulama mengatakan di saat sakaratul maut. Allah berikan kekuatan dia untuk tetap bertahan di atas la ilaha illallah. Kemudian, apalagi ya tadi ya? Oh, nafsu makan. Apakah nafsu makan itu salah satu tanda orang akan wafat? Ana juga nggak terlalu tahu itu ya. Cuman Ana pernah tahu ada seorang ahli yang mengatakan ketika seseorang itu akan wafat di masa-masa akhir hidupnya, itu ada sesuatu yang bernama
semangat palsu. Semangat palsu. Semangat tapi palsu. Begitu mereka menamakannya. Sehingga orang merasa dia akan sembuh, orang merasa dia akan lebih semakin baik dari yang dia hadapi sekarang, tapi itu hanyalah kepalsuan, sebentar lagi dia akan meninggal. Tapi apakah itu berlaku untuk semua manusia? Wallahu alam. Apabila kita melihat kepada biografi Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ada masa di mana para sahabat merasa Rasul itu sehat. Rasul itu sehat. Wajah beliau putih bersih bagaikan orang yang tidak sakit. Dan sahabat mengira Rasul akan segera kembali beraktivitas bersama mereka karena terlihat Rasul itu bersemangat dan kuat dan wajahnya seolah-olah tidak ada lagi merasakan sakit. Dan itu dijadikan salah satu hujah ketika itu oleh beliau yang menyampaikannya kepada ana. Ini bukti adanya semangat yang ana katakan tadi, semangat palsu tadi. Dan ana juga menyaksikan di beberapa orang yang ana kenal sebelum wafat ada masa-masa dia semangat. Ada masa-masa dia semangat. Mungkin makan tadi adalah itu. Ya, mungkin makan tadi adalah semangat palsunya tadi yang dikatakan oleh salah seorang yang lebih ahli dari ana. Ana hanya menukilkan saja, ana nggak pakar dalam bab itu. Ana hanya menukilkan perkataan beliau. Kadang-kadang orang mau wafat itu ada semangat palsu. Mungkin itu bahagian daripada semangat palsu. Allahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan dari Ahwat yang di atas, mic-nya sudah ya. Terakhir. Oh, Pak. Nah. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Bukannya sudah disuruh. Saya berbeda keyakinan dengan orang tua. Pada saat ayah menghadapi sakratul maut, saya membacakan syahadat ke beliau walaupun kurang jelas mengikuti atau tidak. Apakah boleh saya mendoakan rahimahullah? Rahimahullah dikubur tetap secara agama Kristiani, tapi saya yakin rahimahullah mengikuti saya pada saat berucap syahadat. Wallahu alam. Kayak kalau dari pertama kayak nggak yakin. Kalau kita dengar tadi dari awal sepertinya nggak ada tanda yang jelas bahwa beliau telah bersyahadat ya. Iya, kurang jelas mengikuti. Tapi yakinnya dari mana? Lahir yakinnya dari mana? Baik. Jadi membacakan dari jamaah sih Ustadz. Oh, membacakan dari jamaah. Baik. Ya, jazakillah khairan. Jazakallah. Ada yang namanya perasaan, ada yang namanya hukum syariat. Dan jangan sampai perasaan kita menyalahi hukum syariat. Soal perasaan adalah perasaan. Namun hukum syariat adalah hukum syariat. Jangan paksakan hukum syariat sesuai dengan perasaan kita. Dari yang tadi dibacakan, beliau tidak ada tingkat keyakinan bahwa ayahnya telah bersyahadat. Memang dicoba ditalkinkan. Namun tak ada bukti nyata, tak ada sesuatu yang bisa sampai kepada tingkat yakin beliau telah mengucapkan. Maka keraguan ini itu tak bisa sampai kepada tingkat yakin. Namun di akhir pertanyaan dikatakan saya yakin ayah saya mengucapkan. Yakinnya dari mana? Yakinnya dari mana? Maka ini yakin yang dibuat-buat oleh perasaan. Karena yakin yang tidak punya hujjah. Yakin yang tidak punya hujjah. Kecuali kalau jelas ayahnya mengucapkan la ilaha illallah. Terdengar oleh dia. Sampailah dia ke depan tingkat yakin. Kalau tidak, maka sampai kepada tingkat ragu. Dan ragu tidak bisa mengalahkan yakin. Ragu tidak bisa mengalahkan yakin. Al-yaqinu asyakku al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang dia adalah keraguan-raguan. Di sini ragunya adalah baca atau tidak. Yakinnya adalah di atas agama Nasrani. Wallahu ta'ala alam. Maka ana mengatakan kepada saudariku yang bertanya apakah hadir atau tidak, wallahu alam, ana tidak tahu. Yang jelas mudah-mudahan mendengarkan, tak boleh keraguan, keyakinan bahwa beliau seperti ini
dikalahkan oleh keraguan tadi. Adapun yakin yang Anda sebutkan itu hanya yakin perasaan. Menghibur diri Anda, orang tua Anda wafat di atas la ilaha illallah. Tapi dari kisah yang sebatas kisah yang tadi disampaikan, maka penilaian syariat adalah itu keraguan-raguan, bukan keyakinan. Begini ya. Di akhirat kelak kita hanya peduli kepada keselamatan kita. Kita hanya peduli kepada keselamatan kita. Kita nggak peduli keselamatan ayah, keselamatan ibu, keselamatan istri, keselamatan anak. Nggak peduli. Begitu keadaan di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia itu hanya peduli kepada keselamatannya masing-masing. Maka, siapapun yang punya kisah seperti ini, nanti ketika bertemu ayahnya di akhirat, dia tidak akan peduli ayahnya itu ke neraka atau tidak. Nggak akan peduli. Karena yang dia pedulikan adalah bagaimana saya tidak ke neraka. Ini sudah dikatakan oleh Allah di dalam ayatnya, dalam ayat yang tadi kita bacakan. Bahkan lebih dahsyat, Allah mengatakan, hati orang kafir mau menumbalkan seluruh anaknya masuk neraka asal dia diselamatkan dari neraka. Oh, hati orang yang menjadi penuh neraka itu, soal hatinya rela, ya Allah, adab anakku semuanya masukkan neraka, aku selamatkan dari neraka ini. Hati mereka mau. Begitu kondisi akhirat. Jadi, hiburlah diri Anda, saudariku, dengan yang ini. Dan jangan membuatnya sedih dengan yang tadi. Semoga paham apa yang Anda maksud. Toh pada akhirnya, ketika sudah sampai di akhirat, kita tak akan peduli. Kita tak akan peduli. Bahkan kondisi akhirat itu lebih dahsyat, sampai seorang ayah pun yang sangat sayang kepada anaknya, yang rela mati demi anaknya di dunia, di akhirat terbalik. Biarlah anaknya ke neraka, asal dia selamat. Begitu dahsyatnya hari akhirat. Kemudian, jangan salahkan Allah dalam keputusan. Jangan salahkan Allah dalam keputusan. Allah ketika membuat sebuah keputusan tak pernah zolim. Jadi apapun kondisi wafat orang yang kita cintai, itu keputusan yang maha adil. Cocok untuk yang mendapatkannya. Sampai di sini, apa yang bisa Anda jawab dari pertanyaan terakhir? Masyaallah muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Bertambah satu hari kita di dunia, berarti tambah satu hari kita semakin dekat dengan kematian. Dan kita tidak tahu. Apakah sebulan lagi? Berarti tinggal 30 hari lagi kita hidup. Setahun lagi? Berarti tinggal 360 sekian hari lagi kita hidup. 2 tahun lagi? Maka bertambah satu hari, maka bertambah satu hari kita semakin dekat dengan kematian itu. Dan dia tidak pernah memberitahu, Allah tidak pernah memberitahu kapan dia datang, supaya kita bersiap. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala lunakkan hati kita, teguhkan hati kita, istiqomah hati kita, untuk benar-benar persiapan untuk apa yang ada setelah kematian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasihat terakhir kepada panitia, jangan pernah di masjid nyebut produk. Ya. Teguran kembali kepada panitia, dulu pernah ada. Saya ulang lagi, di masjid jangan pernah nyebut produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.